I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez mulai akrab dengan lingkungan barunya, tim pabrikan Ducati Lenovo. Manajer tim, Davide Tardozzi punya kesan yang positif terhadap Marquez. Menurutnya The Baby Alliance itu bukan cuma jago menggeber motor. Ducati Corse sudah menyambut sang juara dunia 8 kali itu. Marc Marquez terpantau sudah berbincang-bincang dengan Marco Rigamonti, crew chief Marc Marquez di Lenovo Ducati dan Davide Tardozzi. Marc Marquez tampak semeringah, senyum lebar khasnya mewarnai garasi Ducati. Marquez juga sudah mengunggah momen yang suasananya serba merah. Hari ini Marc Marquez sedang menguji motor Desmosedici GP25. Marquez diberi kebebasan memilih desain motor yang setahun lebih lama atau paling mutakhir. Ini adalah ujian penting bagi semua pabrikan karena mereka, pebalap, akan memberikan arahan untuk diikuti selama liburan musim dingin. Marc mungkin akan memulai dengan GP25, lalu dia akan memiliki GP24 dan GP23, tergantung kebutuhannya. Kecuali dia berubah pikiran, dia akan lanjut dengan motor 2025, tambah Tardozzi. Tardozzi sudah berbicara banyak dengan Marc Marquez. Bagaimana kesan pertamanya punya pebalap juara dunia 8 kali dengan status di kontrak pabrikan? Marc itu orangnya rendah hati, baik, jago banget, gak cuma di motor, ujar Tardozzi. Dia tahu bagaimana beradaptasi dengan lingkungan, dia tahu dari mana dirinya berasal, dia juga sadar Pecco Bagnaia adalah pemimpin di tim ini, tapi dia juga tidak mau kalah. Karena dia tahu bakal mendapat perlakuan yang sama seperti Pecco, jelas Tardozzi. Marquez baru saja terlahir kembali bersama Gresini Racing. Usai dirinya mengalami pasang surut bersama Honda. Tercatat musim ini The Baby Alliance berhasil 9 kali naik podium. 3 diantaranya dimenangkan rider Spanyol tersebut. Marquez menyelesaikan posisi 3 di klasemen akhir MotoGP 2024. Performa moncer Marquez musim ini mengantarkan dia ke tim pabrikan Ducati 2025. Ducati pada akhirnya memilih MM93 sebagai tandem Francesco Bagnaia ketimbang Jorge Martin. Duet Bagnaia Marquez memang menakutkan. Mereka difavoritkan meraih gelar juara MotoGP 2025. Sementara itu, juara dunia terkini, Jorge Martin, menjelaskan bagaimana rasanya memenangkan gelar. Pebalap Spanyol, Jorge Martin, diproklamirkan sebagai juara dunia MotoGP 2024 pada minggu lalu. Ini terjadi pada balapan terakhir tahun ini, di Soledad GP, di sirkuit Barcelona Catalunya. Di MotoGP ini, semua yang terkena dampak dana di Valencia dikenang dan didukung. Martinator, mengobrol dengan Juan Macastaño, di programnya, El Partidazo. Pembicaraan tersebut berlangsung di stasiun radio nasional, COPE, di mana ia menceritakan pengalaman dan sensasi meraih gelar terbesar di MotoGP. Perasaan pertama Martin setelah memenangkan gelar adalah sebagai berikut, sejujurnya, menjadi juara lebih baik dari yang saya bayangkan. Aku masih tidak percaya, aku sedikit kaget. Saya pernah mengalami saat-saat menangis, berteriak, saat-saat merayakan bersama tim, dan tidak ada apa-apa, saya sangat menikmatinya. Mencoba menikmati momen tersebut. Pembalap Pramac Racing menjelaskan saat dia mulai menangis di balik helmnya. Dengan 7 lap tersisa, seluruh balapan saya mulai berlalu begitu saja. Yang benar adalah, melihat ayahku bangun pagi-pagi mengajakku berlatih sepulang kerja, melihat ibuku memasak di go-kart ketika aku masih kecil. Dan kemudian di lap terakhir aku tidak bisa berhenti menangis, begitu aku melewati garis finish. Di atas segalanya, dan kemudian ketika saya tiba di Parc Ferme dan melihat keluarga saya, tim saya di sana, saya pingsan tetapi hanya kebahagiaan. Tenang, saya ada di sana dengan kendali kapal pesiar, kenyataannya kami telah bekerja dengan sangat baik akhir pekan ini. Kami sangat kompetitif, seolah-olah itu adalah akhir yang terlalu banyak.
Marc Marquez mengatakan akan ada lebih banyak tekanan padanya sekarang karena ia adalah pebalap pabrikan Ducati MotoGP, tetapi menerimanya dengan senang hati. Juara dunia 8 kali itu melakoni debutnya di kotak pabrikan Ducati pada Selasa di tes pasca musim Barcelona. Marquez mengendarai motor GP24 dan GP25 selama pengujian, finish tercepat keempat setelah 49 putaran dan tertinggal 0,056 detik dari rekan setimnya Francesco Bagnaia. Tes ini dilakukan hampir setahun setelah ia pertama kali mengendarai Ducati pada tes pasca musim 2023, meskipun ekspektasinya saat itu jauh berbeda. Setelah memenangi 3 Grand Prix pada tahun 2024 menggunakan GP23, kepindahan Marquez ke tim pabrikan diharapkan akan membawanya kembali ke posisi perebutan kejuaraan. Ketika ditanya oleh Crash.net apakah ia merasakan tekanan tambahan ini pada hari pertamanya bersama tim pabrikan, Marquez menjawab, "Tidak, saya merasa nyaman. Saya merasa santai. Tentu saja tekanan akan ada, tetapi pada akhirnya saya terima. Jika saya tidak terima, saya tidak akan memilih cara itu untuk pindah ke Ducati 2 tahun lalu. Saya suka merasakan tekanan. Lalu Anda perlu mengelolanya, tetapi saya tahu tanggung jawab baru berada di tim terbaik di grid adalah mencoba berjuang di setiap balapan untuk meraih posisi podium. Lalu, apakah menjadi juara atau tidak? Seperti yang kita lihat tahun ini Pecco memenangkan 11 balapan dan finish di posisi kedua. Namun, ia menjalani musim yang luar biasa dan tampil dengan cara terbaik. Marquez mendapat dukungan dari pabrik di Gresini tahun ini, tetapi tidak selevel yang akan ia dapatkan sekarang di skuad pabrik. Namun dia tidak yakin telah memperoleh wawasan baru tentang mengapa Ducati begitu dominan, mengingat cara Ducati bekerja dengannya di Gresini sudah membuatnya mengerti. Tahun ini saya sudah paham, cara kerja Ducati, bukan hanya tim pabrikan, imbuhnya. Begitulah cara kerjanya dengan tim satelit, semua informasi yang mereka dapatkan memiliki nilai yang sama dengan tim pabrik. Sementara itu, Honda membenarkan alasan yang menyebabkan tidak adanya motor baru pada tes Barcelona setelah pernyataan Joan Mir. Ketika Luca Marini yakin bahwa dia memiliki terlalu banyak pengembangan untuk ditinjau. Sulit melihat dengan jelas Honda setelah tes Barcelona. Kesan pertama Joan Mir sangat mengkhawatirkan, dengan pemain Major Chan itu meratapi tidak adanya hal baru yang signifikan untuk dilakukan. Tetapi Alberto Puig membela pendekatan ini. Menurut bos resmi tim, situasi telah berubah dengan adanya konsesi tahun ini dan Honda mampu membuat perubahan signifikan sepanjang durasi kejuaraan. Tidak menjadikan tes Barcelona sebagai kesempatan yang penting dibandingkan dengan merek lain. Itu sedikit berbeda, kata Puig di situs resmi MotoGP. Kami tidak membawa prototipe baru karena sepanjang tahun kami punya konsesi jadi kami banyak melakukan pengujian. Tidak ada gunanya membawa prototipe baru ke sini. Tapi kami membawa beberapa bagian yang penting untuk kami uji, yaitu akan memberi kami petunjuk untuk musim dingin. Bagian-bagian penting untuk motor, yang dapat membantu kami musim depan.